jamaah tahlil takziah yang saya hormati, dan tentu para tokoh agama, tokoh masyarakat, pegawai syara, bapak-bapak imam. Di sini ada beberapa imam kita, ini kita punya mantan kawa juga, sahabat saya. Yang tentu orang-orang tua kita yang semuanya sungguh sangat saya muliakan, yang insya Allah semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah semoga semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertama-tama tetaplah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita datang berdoa bersama-sama di sini, dan itu artinya minimal sekali dosa almarhum yang berhubungan dengan interaksi dan kita ini. Insya Allah semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Sebenarnya saya ini hampir tidak datang. Iya. Satu hari tak betul saya. Dari pagi sampai tadi, saya sudah dekat Jumat, saya ke tempat khotbah di mana? Di Kejaksaan Tinggi. Dari pagi sampai sore tadi, 21 anak-anak yang saya suruh. Kebetulan libur dan bulan haji, saya begitu. 21 orang. Saya juga ahlinya dalam urusan foto memotong burung. Baik burung yang terbang maupun burung yang tidak terbang. Iya. Bahkan hampir semua anaknya orang Cina di Palu ini, hampir semuanya saya yang sunat. Bukan cuma anaknya, bapaknya juga. Iya, betul. Kadang-kadang saya sunat anaknya, bapaknya bilang sama saya, Pak, boleh juga saya disunat. Bapaknya, kadang-kadang saya bergurau, Bapak mau disunat atau mau tambah daya? Tetapi karena janji saya berusaha. Makanya mati berat sekali sudah suara. Karena ini adalah sebuah dakwah. Saya bersyukur kepada Allah. Hari ini saya sudah naik mobil berdakwah. Tahun-tahun 80-an, 84, 85, 86, kasihan betul. Saya kadang-kadang dijemput, saya pernah dijemput dengan motor dari Palu ke Pewun. Sepanjang jalan itu ternyata yang menjemput saya itu motor, tidak ada stang kaki. Betul, tidak ada stang kakinya, Pak. Sepanjang jalan misalnya kaki gantung-gantung begini kan. Kadang-kadang kalau sudah capek sekali, Mak, ini sampai tanda mata nih, Pak. Ini tahun berapa itu seru. Ini, Pak, sampai sekarang belum sembuh. Maksudnya buntung-buntung menyeku. Gara-gara tagor di aspal itu kan, so capek kasih gantung-gantung kaki, turun tagor di aspal. Tapi itulah sebuah dakwah. Ini dia betul. Dan waktu itu belum saya kasih envelope. Semua cuma karena di Donggala. Saya pernah naik gerobak dari Donggala ke Denpasar tahun 86, Pak. Saya naik gerobak kasih berdakwah. Makanya saya kalau ada orang yang berdoa, saya senang, bukan karena walaupun memang dibayar juga, nah dulu dikasih envelope, cuma kadang-kadang envelope-nya itu Pak, kadang-kadang saya cuma robek, apalagi kalau lemnya terlalu kuat. Saya robek. Ya. Jadi bersyukur sekali saya, bersyukur sekali kalau berdakwah. Biar saya capek, saya tetap, biar jauh saya pergi. Dan saya mungkin salah satu mubalik yang ketika berdakwah hampir tidak pernah dijemput. Kecuali dulu waktu belum ada kendaraannya. Selama saya punya kendaraan, tidak apa-apa. Biar di Lembas ada, biar di Pasang Kayu, saya tetap bawa mobil sendiri. Dan bersyukur juga kita malam ini, karena kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai yang masih hidup. Apa kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang berduka? Adalah menghibur keluarga yang berduka. Ini perintah Allah. Wa basyiri sabirin alladzina idza sabattum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri berita gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Gembirakan orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Di antaranya apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, apakah kalau orang berduka itu bolehkah dia bersedih? Saya kira boleh, sangat manusiawi. Ustaz, apakah kalau orang berduka itu boleh dia menangis? Boleh. Apakah kalau orang berduka itu boleh dia meneteskan air mata? Boleh.
Yang dilarang di dalam agama Islam itu adalah meraung, meratap, menggerutu, mengomel, bahkan. Ya apa banyak orang Islam ini, apalagi kalau suaminya meninggal sampai pincang-pincang. Dilarang orang pincang-pincang itu. Banyak orang Islam suaminya meninggal sampai pincang-pincang. Oh guli-guli. Saya pernah bertugas di ICU Rumah Sakit Budi Agung selama 18 tahun. Hampir setiap hari ada orang meninggal. Kalau suaminya meninggal, tidak Kristen, tidak Islam, tidak Hindu, pincang-pincang sudah. Tidak boleh pincang-pincang. Mengomel, menggerutu, menyalahkan Allah. Iya, subhanallah. Tidak boleh orang mengurut sampai pisah-pisah. Apalagi mengomel, menggerutu, menyalahkan Allah, tidak boleh. Aduh, kasihannya. Siapa ngana sudah saya tinggal pagi tadi. Tadi malam ngana masih minta bagi kita nyanda kasih, sekarang ngana suka saya tinggal. Aduh, pemanyasa doe. Ini boleh. Saya masuk ke sini, di depan lorong sana itu, di penjagaan ada bendera putih. Kalau di Jawa Barat, DKI itu bendera putih. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu apa artinya bendera putih itu? Bendera putih adalah tandanya menyerah, berserah diri. Kita harus tunduk dan patuh terhadap takdir dan ketetapan Allah. Orang Muslim, orang mukmin tidak boleh dia menetapkan rasa cintanya kepada sesuatu. Baik terhadap suami, istri, bapak, ibu, adik, kakak, nenek, semuanya. Tidak boleh kita menetapkan rasa cinta kepada sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Dan Allah tidak tanggung-tanggung memberi pahala terhadap orang-orang yang berduka. Dia bersabar, dia berserah diri. Masya Allah, Allah tidak tanggung-tanggung memberi pahala. Apa pahalanya? Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, ketika salah seorang hamba Allah dicabut nyawanya, Allah berfirman, wahai malaikat pencabut nyawa, apakah hari ini ada yang engkau cabut nyawanya? Sebenarnya Allah tahu, tapi Allah bertanya. Dan inilah kekayaan hasanah bahasa di dalam Al-Quran maupun hadis qudsi. Allah tahu, tapi Allah bertanya, apakah hari ini ada yang engkau cabut nyawanya? Dijawab oleh malaikat pencabut nyawa, benar ya Allah. Kemudian Allah berfirman kembali, wahai malaikat pencabut nyawa, apakah yang engkau cabut nyawanya itu adalah orang yang disayangi keluarganya? Dijawab oleh malaikat pencabut nyawa, benar ya Allah. Kemudian Allah berfirman kembali, wahai malaikat pencabut nyawa, apa yang dia lakukan orang-orang yang ditinggal mati itu? Orang-orang yang berduka itu apa yang mereka lakukan? Dijawab oleh malaikat pencabut nyawa, ya Allah, mereka itu bersabar, berserah diri. Setelah berserah diri, mereka tetap memujimu ya Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Salah satu bentuknya adalah bentuk tahlil seperti tadi. Setelah memujimu ya Allah, mereka mengucapkan istirja. Apa itu istirja? Istirja adalah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman kembali, wahai malaikat pencabut nyawa, terhadap hamba-hambaku yang berduka itu dia berserah diri, dia bersabar, dan dia tetap memujiku. Kemudian dia mengucapkan istirja, maka engkau bangunkan sebuah rumah di surga, dan engkau beri nama rumah itu Baitul Hamdi, atau rumah pujian. Masya Allah. Bapak Ibu saya hormati, salam dan salam kepada junjungan yang besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan kita masuk di tenda, masuk di rumah. Biasanya saya langsung tatap-tatap seluruh wajah-wajah yang hadir. Kenapa? Jangan-jangan ada yang mau menyusul. Pasti kita semua mau menyusul. Cuma tidak ditahu kapan dan di mana. Cuma kalau saya bilang ada yang mau menyusul, biasanya yang muda-muda langsung cepat-cepat dia tengok-tengok yang putih-putih rambut. Maaf Pak Kandai. Belum tentu yang putih rambut. Orang itu mati, orang itu meninggal bukan karena dia sudah tua, tidak. Bukan juga karena dia sakit-sakitan, tidak. Tapi orang itu meninggal karena memang sudah ajal. Ada orang berbulan-bulan sakit, bahkan bertahun-tahun sakit, tidak mati. Ada juga orang tidak sakit, orang itu besar.
hati-hati yang mau besar. Badan yang mau besar baru makan Indomie goreng 2 bungkus. Yang jumbo lagi pakai mata sakit, cuma duduk di kursi tak kancing mati di kursi. Boleh saya cerita sedikit? Boleh saya cerita sedikit? Jadi ini sebuah cerita, saya tidak kurangi, saya tidak tambah. Cerita ini berasal dari Bapak Kasman Lasa, mantan Bupati Donggala. Pernah suatu ketika Bapak Kasman Lasa jalan-jalan ke rumah sakit Anutapura di ruangan pipit. Ini Pak Abdin tahu. Di ruangan pipit. Dia tanya sama salah seorang pasien di ruangan pipit, "Pak, Bapak sudah berapa lama di opname? Kenapa kurus sekali?" Pasien itu jawab, dia bilang, "Pak, saya ini di opname, Pak. Sudah 41 hari. Buka pasang oksigen." Pak Kasman Lasa bilang, kalau begitu Bapak setengah mati betul nih." Bilang, "Bukan setengah mati, Pak, setengah hidup." Bahkan pasien itu jelaskan sama Bapak Kasman Lasa. Dia bilang, "Pak, saya ini Pak di opname Pak sudah 41 hari Pak. Sudah 2 saya punya penjaga mati di sini." Penjaganya yang 2 mati, tapi dia tidak mati-mati. Dan ini membuktikan bahwa kematian itu karena memang ajalnya orang. Dan malam ini ingin saya berkata, tidak penting di mana dan kapan kita meninggal. Yang penting adalah kesiapan kita untuk menghadapi kematian itu sendiri. Saya lihat ibu-ibu cukup banyak. Boleh saya menyapa ibu-ibu? Ibu, belum kompak. Ibu, mau masuk surga? Mati dulu. Iya, mati dulu. Kalau begitu saya mau minta tolong, bukan cuma ibu-ibu, semuanya yang hadir, saya mau lihat. Saya mau minta tolong angkat tangan. Semua yang hadir, laki-laki, semua yang hadir. Saya minta tolong angkat tangan yang mau mati. Saya serius ini, jangan setengah kopling begini, turun naik. Nanti saya doakan. Tolong angkat tangan yang mau mati. Iya. Tidak banyak. Kalau begitu saya mau minta tolong lagi. Minta tolong lagi. Karena tadi tidak terlalu banyak, tidak mesti 5 orang. Tolong angkat tangan yang tidak mau mati. Tidak ada juga. Jadi, Ustadz, kita ini mau mati semua juga Ustadz. Tapi Ustadz kerja dulu. Sekali lagi, tidak penting di mana dan kapan kita meninggal, yang penting adalah siap. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbekallah engkau menuju dunia akhiratmu dan sebaik-baik bekalmu adalah ketakwaanmu kepada Allah." Itu juga kita orang ini setiap hari Jumat, apalagi laki-laki, selalu dikasih ingat, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan coba-coba mati, jangan coba-coba tinggalkan dunia ini sebelum kau beragama bertakwa secara benar. Ustaz, ada itu Ustaz, bagaimana itu beragama bertakwa secara benar? Malam ini saya ingin bawakan satu ayat tentang siapa itu orang yang bertakwa. Ini karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu dan ilmu yang saya miliki, makanya cuma 1 ayat saya semua. Ustaz, kenapa cuma 1 ayat Ustaz? Supaya saya diundang lagi. Al-Imran ayat 134 menjelaskan kepada kita siapa itu yang bertakwa. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu mereka yang dapat membelanjakan sebagian hartanya ke jalan Allah, baik di lapang maupun waktu susah. Jadi kalau ada yang hadir malam ini, dia mengaku dirinya bertakwa, tapi sedikitnya luar biasa, pelitnya luar biasa, dipastikan tidak bertakwa. Itu pelit adalah sifat yang paling tidak disukai oleh Allah. Bukan cuma Allah tidak suka, kita juga tidak suka sama orang pelit. Sedangkan orang pelit tidak mau sama orang pelit. Dengan ketakutan yang sangat tinggi, kita merengek-rengek kepada Allah. Hidupkan ya Allah. Kenapa setiap mayat minta untuk hidupkan kembali? Mayat tidak minta untuk haji, mayat tidak minta untuk memperbaiki sholatnya. Mayat cuma minta
Fasadaka wa kuminas salim, supaya diberi kesempatan kembali bersedekah. Kenapa? Karena Allah sudah tunjukkan bagaimana dahsyatnya pahala sedekah itu. Alladzina yunfikuna bis-sarai wad-dharra. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wal-kaziminal ghaidz, mereka yang dapat menahan amarahnya. Jadi ini materi paling sering saya ceramah di mana-mana, selalu katakan, karena sangat menyentuh masyarakat banyak. Orang yang bertakwa itu mereka yang mempunyai kematangan emosional yang baik. Orang yang bertakwa itu yang mereka yang dapat menahan amarahnya. Jadi kalau ada yang hadir malam ini dia mengaku dirinya bertakwa, tapi sedikit-sedikit marah, sedikit emosi, biar kucing lewat di marah. Ini banyak begitu, apalagi ibu-ibu. Habis dia kerja ikannya dia bumbui, dia goreng, dia taruh di atas meja, datang kucing makan. Oh tuh anak-anak lewat kita lapangan. Saya sering ceramah di mana-mana, saya ceramah selalu sampaikan bahwa saya sesungguhnya pernah mendapat pelajaran yang sangat penting. Walaupun pelajaran ini datangnya dari orang Cina, tapi tidak bisa saya lupa. Sangat berkesan. Suatu ketika saya belanja di toko Delta, sudah sering saya jadi. Saya belanja di toko Delta Imam Bonjol, saya belanja sapu lantai. Saya tanya itu orang Cina, Ci, bagaimana caranya sapu supaya tahan dipakai, Ci? Apa sering sekali rusak? Dia kasih lecet sama saya. Dia bilang, Pak, jangan sering-sering pukulkan kucing. Langsung tas tangan sama istighfar. Saya baru ingat, bahwa memang rata-rata sapu hancur gara-gara dipukul. Maksudnya jangan suka marah, jangan suka emosi. Dan kita ini orang Islam sudah dituntun oleh Nabi. Saya berani berkata malam ini bahwa tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang mempunyai regulasi pengaturan bagaimana memanage amarah itu. Begitu dahsyatnya. Boleh kita perhatikan, subhanallah, supaya lebih indah ya. Mari kita perhatikan ya. Begini dia. Hei umat, kalau kamu dalam posisi berdiri begini, marah, emosi, meluap-luap, mau mengamuk, apa kata Nabi? Pergilah kau duduk, mundur. Sudah duduk, masih marah, masih mau mengamuk, masih meluap-luap, apa kata Nabi? Pergilah kau tidur, balik. Tapi minta maaf saya bisa balik. Sudah balik toh, masih juga marah, masih juga emosi, apa kata Nabi? Pergilah berwudu. Masya Allah, rapi betul ajar sekali. Berwudu, sudah berwudu, tetap juga masih mau marah, tetap juga masih mau mengamuk. Apa kata Nabi? Pergilah kau sholat. Masya Allah, indah sekali, rapi sekali. Cuma kita ini orang Islam yang tak balai-balai mengamalkannya. Nabi bilang kalau berdiri marah duduk, kita tak balai. Sementara duduk marah langsung berdiri, melawan kau. Coba kita ingat-ingat. Dan saya katakan malam ini, dalam hubungannya dengan pembinaan emosional ini, mulailah dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Tidak usah terlalu banyak berharap negara ini, bangsa ini, daerah ini akan damai, penuh kasih sayang. Kalau di rumah tangga masing-masing sudah hancur-hancuran, sedikit piring terbang, sedikit sendok terbang, banyak orang di rumahnya begitu. Rumahnya dia bikin seperti kebun binatang, sedikit anjing, dari setan. Hei, anaknya kesan datang baik-baik, pulang dari sekolah terima rapor, mama, tadi mama saya matematika dapat 5. Bodoh memang itu sama dengan bapak. Karena ada kata-kata yang lebih baik, lebih lembut, lebih mendidik, lebih edukatif. Misalnya, saya kasih contoh. Mama, tadi mama saya matematika dapat 5. Oh, bagus itu nah. Dulu mama dapat 3. Karena mama belajar, nah, mama bisa dapat 7. Kalau kau belajar itu, nah, kau bisa dapat 9. Keren. Ini tidak bodoh sama dengan bapak. Masih emosi, masih sumber rara, datang juga suaminya. Mama, bikin kopi dulu deh. Bikin sendiri saya selesai. Allahu Akbar. Kadang-kadang dia bikinkan juga kopi, suaminya tidak ikhlas. Dia tidak matai.
Dia cuma tidak dispenser. Baru 70 derajat dia sudah siram kopi. Akhirnya apa cenah semua. Begitu suaminya minum, malah semua dikumis. Dari semua suami di warkop. Sama aweng 300 derajat, menilai nah rasa pakai susu lagi. Yang suka marah. Dan kita ini orang tua, bapak, ibu, oma, opa, jadilah role model untuk anak cucu kita. Kasih contoh sama anak-anak. Saya kasih ilustrasi. Saya yakin semua yang hadir malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin kita pernah semua menggunakan pesawat terbang untuk berangkat. Boleh kita perhatikan. Ketika pesawat itu menuju runway, landasan pacu, itu pramugari memperagakan cara-cara penyelamatan sebagai bentuk persyaratan penerbangan sipil. Pramugari bilang begini, penumpang yang terhormat, ketika hampa udara terjadi, maka masker oksigen akan jatuh dengan sendirinya. Pakailah salah satu masker oksigen itu sebelum menolong anaknya. Ya, pakailah salah satu masker oksigen sebelum menolong anaknya. Artinya apa? Tidak boleh kita tolong anak dulu. Kita dulu yang harus pakai, baru kita tolong anak. Dan apa yang disampaikan pramugari ini, Al-Quran jauh sebelumnya telah menyampaikannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dulu dan keluargamu dari neraka. Baru keluarga. Artinya kita ini orang tua harus menjadi contoh teladan. Tidak usah berharap anak-anak kita itu mau berkata lembut, sopan, santun, sementara orang tuanya kasarnya luar biasa. Mau berharap anak-anak kita itu mau jujur, sementara orang tuanya satu hari 17 kali bohong. Halo, di mana ini Le? Ya saya sudah di jalan, padahal baru mandi. OTW. Kabel. Kasih contoh. Jangan suka marah. Ada pengalaman menarik bagaimana menahan amarah ini. Saya begitu tertarik. Suatu ketika saya jalan-jalan di Jogja, saya singgah sholat di Masjid Agung, Jalan Alun. Begitu saya keluar dari Masjid Agung, saya putar kiri lagi. Ternyata Malioboro, aku dekat itu Malioboro dengan Alun-Alun ya. Saya masuk di Malioboro, saya lihat kembali becak, jujur, laju dia. Begitu belok, dia senggol mobilnya. Memang cuma sedikit saja lecetnya, cuma tersenggol sedikit. Tapi yang menarik bagi saya, ini sopir yang punya mobil, mungkin orang kaya dan baik hati, dia cuma senyum. Tukang becak karena dia salah, itu juga senyum juga. Tapi yang membuat saya terperangah, dari kedua mulut mereka, baik tukang becak maupun sopir, keduanya spontan berkata. Apa yang mereka bilang? Keduanya bilang begini, maaf mas. Keduanya bilang begini, maaf mas. Kemudian keduanya berlalu pergi, satu ke sana. Saya menonton, saya bilang, Masya Allah, bagusnya akhlaknya orang. Kalau begini akhlaknya orang di Pringau. Wah, itu. Saya dapat juga kejadian yang sama di pasar tua di ujung. Iya. Mau baku senggol oto dengan dokar. Belum disenggol dokarnya, sudah batalia bukan dokar. Apa dia bilang? Rumah ikut cambuk. Mencoba kota berada dengan cambuk. Astagfirullah. Padahal Islam itu agama rahmat. Islam itu agama kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, saya tidak menurunkan Nabi Muhammad ke dunia ini. Saya tidak menurunkan Islam ke dunia ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya apa? Pengikut Nabi Muhammad, penganut Islam, jadilah rahmat bagi sekelilingnya. Jangan zalimin orang, jangan bohongin orang, jangan sakiti orang. Jadi rahmat kita. Subhanallah, indahnya agama Islam. Yang ketiga, masih dalam Al-Imran ayat 134. Wal afina linnas. Allah bilang, orang yang bertakwa itu mereka yang selalu membuka pintu maaf bagi orang. Dalam ajaran agama Islam itu, minta maaf itu sesungguhnya baik, tetapi yang diperintahkan
beri maaf dan tidak perlu bersyarat. Apa banyak kita ini umat Islam ketika pernah bertengkar dengan orang lain, pernah berselisih dengan orang lain, pernah berkelahi dengan orang lain, merasa dirinya sudah dia yang benar, apalagi merasa diri lebih tua, lebih kaya, lebih terhormat, kadang-kadang sombong, kasih maafkan dengan segala macam persyaratan. Iya, saya maafkan kawan, tapi kadang bikin 2 kali ya. Kalau bikin 2 kali, saya jadi batal. Ini bukan maaf, ini denda. Bukanlah pintu maaf karena mengharapkan keridhaan dan kasih sayang Allah. Begitu indahnya membangun silaturahim ini, sampai-sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak khutbah Idul Fitri sebelum naik mimbar, Nabi sempat berucap begini, amin, amin, amin. 3 kali Nabi bilang amin. Turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi sebelum naik mimbar mengucapkan amin 3 kali, ada apa ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, saya mengaminkan doanya malaikat. Masya Allah, mengaminkan doanya malaikat Jibril, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Masya Allah, tentulah doa ini sangat-sangat bagus. Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad yang berhubungan dengan silaturahim ini? Insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Yang kedua Ustaz Fajri ceramah lagi. Kalau itu ceramah saya persilakan. Begitu berhenti sahur. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah taklim